Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daring PAI dan Budi Pekerti kelas 11 bab keempat, dengan pokok bahasan yaitu saling menasihati dalam Islam. Materi pertemuan pertama. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Semoga menjadi amal ibadah yang akan terus mengalir selama ada yang menonton dan mengambil manfaat dari video ini. Langsung saja kita ke pokok bahasan, yaitu adalah tentang khutbah. Dalam sebuah ayat Al-Quran berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Kemudian berikutnya adalah definisi khutbah. Menurut bahasa, khutbah berasal dari kata khataba yaktubu khutbatan, bermakna memberi nasihat. Biasanya nasihat ini diberikan dalam suatu kegiatan ibadah. Dalam agama Islam biasanya dalam sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, dan khusuf. Kemudian dalam ibadah lain yaitu wukuf dan nikah. Sedangkan menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Khutbah diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat, takwa, serta doa. Kemudian khutbah adalah salah satu cara untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju kepada jalan yang benar atau yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala agar selamat di dunia dan di akhirat. Berikutnya kita akan bahas tentang khotib. Khotib adalah orang yang berkhutbah atau yang disebut juga dengan pengkhutbah. Khutbah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam sebagai sarana untuk berdakwah, sehingga orang yang berkhutbah atau khotib hendaknya memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah memahami akidah yang sahih atau benar, karena yang akan disampaikan adalah petunjuk agama agar menjadi jalan keselamatan. Kemudian yang kedua adalah memahami ilmu fikih, karena fikih memberikan petunjuk tata cara dalam melaksanakan ibadah. Yang ketiga adalah mampu mengidentifikasi keadaan masyarakat yang perlu diperbaiki agar yang disampaikan sesuai dan tepat sasaran. Hendaknya seorang khotib adalah orang yang solih atau baik akhlaknya, ilmu, dan juga ibadahnya. Berikutnya kita pembahasan yaitu adalah ketentuan khutbah Jumat. Kenapa khutbah Jumat? Karena ini yang dilakukan oleh seorang muslim, khususnya bagi laki-laki, sepekan sekali. Yang pertama, dalam ketentuan khutbah Jumat itu ada syarat bagi seorang khotib atau orang yang berkhutbah. Khotib adalah orang yang menyampaikan khutbah. Dalam Islam, seorang khotib haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam, yang kedua balik atau sudah berakal, kemudian yang ketiga adalah berakal sehat, yang kemudian yang keempat adalah mengetahui ilmu agama. Kemudian yang berikutnya adalah syarat dua khutbah. Syarat dua khutbah yang dimaksudkan adalah ketika pelaksanaan sholat Jumat, ya. Karena dalam sholat Jumat ada khutbah pertama dan kemudian khutbah kedua. Di antara syaratnya adalah yang pertama, khutbah dilaksanakan setelah masuk waktu zuhur. Kemudian yang kedua, khotib duduk di antara dua khutbah. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara jelas dan keras. Jika sekarang sudah ada mikrofon, maka tidak perlu keras-keras. Kemudian yang keempat yaitu adalah tertib. Artinya syarat-syarat rukun-rukun tadi harus dilaksanakan sesuai dengan urutannya. Berikutnya adalah rukun khutbah. Dalam pelaksanaan khutbah Jumat hendaknya diperhatikan dan diikuti rukun-rukunnya atau urutan-urutannya. Urutan pelaksanaannya, yang pertama adalah membaca hamdalah, kedua membaca syahadatain atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang ketiga adalah membaca sholawat, yang keempat adalah berwasiat takwa, maksudnya adalah mengajak kepada para jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu khutbah. Kemudian yang keenam adalah berdoa dan pada khutbah yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah khutbah. Ternyata di dalam khutbah ada sunnah-sunnahnya juga. Adapun sunnah-sunnah dalam khutbah Jumat yaitu adalah khotib berdiri ketika khutbah, mengawali dengan salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Kemudian yang berikutnya adalah khotib menghadap kepada jamaah, menertibkan rukun dan khutbah, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Nah, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Untuk link pembahasan ada pada video berikutnya di bagian akhir atau di deskripsi video
Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.